Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita sudah 2 hari merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini juga adalah minggu terakhir di bulan Desember kita beribadah dan kita akan memasuki tahun yang baru nanti. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 30 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita angkat pujian kita dari KPK nomor 21. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa, ayat 1 dan 3. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan ya penebusku yang sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupku dengan rahmat dan kebaikan sepanjang hidupmu. Mari puji umat yang dikasihi, ya kawanmu penuh kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Dan pada hari ini ya Tuhan adalah minggu terakhir bagi kami untuk melewati tahun 2020 ini. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke tahun yang baru ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi kami, memberkati kami di setiap kehidupan kami. Bapa kami di surga, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus kepada setiap kami, agar kiranya kami boleh melalui ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke pengakuan, pengampunan dan pernyataan iman kita. Sebelumnya kita mengangkat pujian kita dari KPK nomor 187. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, ayat 1 dan 3. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, ya panggil kau pulang
namamu, ya kan kau sentosa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengarlah ayat pengakuan dosa yang terambil dari Mazmur 79 ayat yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghampiri tata Allah yang kudus dengan hati yang hancur dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk menggelisahkan dan menggentarkan hati kami. Sehingga setiap kami boleh Tuhan terus panggil kembali pulang. Setiap kami yang mulai terhilang, setiap kami yang mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, kami bersyukur Tuhan kembali panggil kami untuk mendekat kepada Tuhan dan kembali berelasi dengan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami menjauhkan diri daripada Tuhan. Di saat waktunya kami harus bersekutu dengan Tuhan, sering kali kami lalai. Sering kali kami memakai waktu-waktu kami bersaat teduh berdoa kepada Tuhan. Dengan hobi kami gantikan dengan hobi kami. Kami gantikan itu waktu persekutuan kami dengan Tuhan dengan hal-hal yang lain, dengan kesenangan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami seringkali tidak membangun satu relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami berdoa kepada Tuhan hanya di saat perlu saja. Di saat hidup kami aman-aman saja seringkali kami lupa kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, ketika Tuhan memanggil setiap kami pulang, kami bersyukur. Kami diingatkan kembali bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami rindu Tuhan kembali pulang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, membangun satu hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Bukan selalu menjauhkan diri dan mengabaikan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Kami terus berelasi kepada Tuhan di mana saja, kapan saja, dan setiap waktu kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tuhan ampuni setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 6 ayat 17 hingga yang ke-18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan untuk kita dapat hidup terus dekat dengan Tuhan dan terus dapat memegang kebenaran dan terus dibimbing oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, KPK 232, kekuatan serta penghiburan. Hari aku dibimbing
bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian firman hidup ayat 1 dan 2. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup, oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Hamba Tuhan, saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh terus menolong setiap kami hari demi hari, sehingga kami boleh sampai di minggu terakhir di tahun ini. Kami berdoa kiranya Tuhan di minggu terakhir di tahun ini, kiranya Tuhan boleh sekali lagi melembutkan hati kami. Kami rindu Tuhan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan hati kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh dikuatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan menuntun setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh melembutkan dan membuka hati setiap kami, sehingga kami siap menerima firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di GKI Muara Baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun ini, di minggu terakhir di tahun 2020, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Ebenezer. Terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan Yesana.
ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Saudara, setelah Indonesia terbebas dari yang namanya jajahan begitu ya, setelah kita merdeka, pada waktu itu Presiden Soekarno mencetuskan sebuah ide untuk membangun sebuah monumen nasional atau Monas seringkali. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah juga berkunjung ke Monas begitu ya. Nah, yang mana pembangunan daripada Tugu Monas ini dinilai untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa kita di dalam masa-masa pada saat itu merebut kemerdekaan daripada penjajah pada tahun 1945. Selain itu, Monas juga dibangun sebagai sebuah inspirasi bagaimana semangat Indonesia harusnya bangkit. Pada waktu itu Bapak Saudara, Monas juga melambangkan keperkasaan perjuangan bangsa Indonesia. Karena Bapak Saudara, waktu itu yang dipakai untuk membangun Monas adalah sebuah lokasi di mana itu adalah sebenarnya lapangan Ikada yang dulunya dipakai oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menggelar rapat raksasa guna menghimpun kekuatan rakyat untuk mengusir penjajah. Bapak Ibu Saudara, sebuah monumen biasanya dibangun untuk mengenang satu kejadian tertentu atau satu momen tertentu yang berkesan di hati setiap kita. Begitu sebetulnya yang dilakukan oleh orang Israel atau Samuel ketika dia ingin membangun monumen yang dinamakan Monumen Ebenezer. Pada dasarnya Ebenezer itu merupakan sebuah batu atau sebuah tugu monumen yang didirikan Samuel untuk melambangkan beberapa hal. Yang pertama Bapak Saudara, Ebenezer itu melambangkan yang pertama adalah pertolongan Tuhan. Nah, Ebenezer sebetulnya adalah sebuah tempat, adalah sebuah nama tempat di mana orang Filistin dengan orang Israel beberapa kali berperang di sana. Nah, Bapak Saudara, Eben itu artinya adalah batu dan Hezer itu artinya adalah penolong, sehingga Ebenezer dapat diartikan sebagai batu penolong, atau di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 diartikan sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, ketika itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Ketika itu orang Israel kalah sampai-sampai tabut bait suci direbut oleh orang Filistin. Dibawa ke kuil orang Filistin yang bernama kuil Dagon. Di sana Bapak Saudara, uniknya waktu tabut bait Allah ditaruh di sana, seluruh dewa-dewa orang Filistin pada saat itu tunduk seperti sujud dan menyembah kepada tabut bait Allah keesokan harinya. Orang-orang Filistin yang melihat hal ini begitu kaget Bapak Saudara. Dan ketika tabut bait Allah ada di negeri orang Filistin itu mengalami banyak sekali malapetaka, seperti penyakit-penyakit yang luar biasa hebat mereka alami, yang mereka derita. Maka pada saat itu orang Filistin mengembalikan tabut bait Allah ke sebuah tempat dan ke orang yang bernama Abinadab. Nah, pada satu kali ketika orang Israel sedang berkumpul di satu tempat yang bernama Mispah, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang berdoa di sana. Lalu tiba-tiba ketika itu orang Filistin datang menyerang. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 11 mengatakan begini. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispah mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah mereka sampai ke hilir Bet-Kar. Bapak Saudara, kemenangan yang dialami oleh orang Israel merupakan campur tangan daripada Allah itu sendiri. Tiba-tiba ketika orang Filistin menyerang orang Israel pada saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan membunyikan sebuah bunyi guntur yang sangat keras di atas orang Filistin.
Guntur itu sebuah bunyi yang sangat keras, sehingga orang Filistin itu ketakutan, Bapak Saudara. Sehingga barisan dari tentara orang Filistin itu menjadi kacau balau. Sehingga orang Filistin itu tidak siap untuk berperang, mentalnya sudah kalah. Sehingga Bapak Saudara, orang Filistin kabur dan orang Israel mengejar mereka. Bapak Ibu Saudara, pada satu kali ada sebuah kapal yang terterjang oleh badai yang sangat hebat, sehingga kapal itu pada akhirnya tenggelam begitu ya. Nah, kemudian Bapak Saudara, ada satu orang di dalam kapal itu yang berhasil menyelamatkan diri dengan sebuah pelampung. Beberapa waktu dia di laut, kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong selamatkan saya. Jangan biarkan saya terus ada di dalam pulau ini. Lalu Bapak Saudara, dia menunggu kapal yang lewat. Dia berusaha melambai-lambaikan daun dan segala macam, tetapi tidak ada kapal yang lewat dan tidak ada orang yang melihat dia pun. Dan tidak ada orang yang satu pun yang melihat dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dia lelah berdoa. Dia membangun sebuah gubuk begitu ya. Sebuah gubuk kecil, sederhana, dengan susah payah dia bangun. Lalu dia mulai nyalakan api unggun. Lalu ketika itu dia berbaring. Kemudian Bapak Saudara, keesokan harinya, malam harinya begitu ya, dia lapar, dia berusaha mencari makanan. Lalu ketika dia mencari makanan, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berusaha mencari makanan, menjelajahi pulau itu, lalu dia pada akhirnya mendapatkan makanan, namun dia melihat dari arah gubuknya ada asap menjulang tinggi. Begitu dia balik, dia mendapati gubuknya itu terbakar, Bapak Ibu Saudara. Gubuk yang dia bangun dengan susah payah, dengan jerih lelahnya satu harian, itu terbakar. Pada saat itu dia kecewa terhadap Tuhan. Tuhan tidak tolong saya. Tidak mengirimkan bantuan. Saya membangun gubuk ini. Lalu kenapa Tuhan membiarkan gubuk ini terbakar? Pada saat itu Bapak Saudara, orang ini kecewa. Tetapi tiba-tiba Bapak Saudara, ada kapal yang mendekat. Lalu ada orang yang turun. Dan tiba-tiba orang itu menawarkan tumpangan. Wah, orang yang tersesat di pulau ini sendirian menjadi bingung. Dari mana kamu tahu? Lalu orang ini berkata, saya melihat asap yang menjulang tinggi. Lalu tahulah orang itu bahwa sebenarnya dia dapat tertolong karena campur tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, maka dia tidak dapat selamat. Kalau bukan gubuknya terbakar, tidak ada sinyal yang terkirim, tidak ada asap yang menjulang tinggi, dan tidak ada pertolongan baginya. Semuanya campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan campur tangan Tuhan, Bapak Saudara, kita pun tidak akan mendapatkan pertolongan atau keberhasilan atau pencapaian-pencapaian. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang kita capai, setiap apa yang kita raih, setiap apa yang kita dapatkan, semua adalah berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena ada Allah yang menolongnya. Dan marilah Bapak Saudara, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada atas pertolongan Tuhan, marilah kita senantiasa Bapak Saudara bersandar kepada Allah senantiasa, bersyukur kepada Tuhan senantiasa, dan marilah kita hidup mengasihi Tuhan senantiasa. Kemudian Bapak Saudara, kita melihat bahwa Allah sebetulnya adalah sumber pertolongan. Dia adalah tempat di mana kita bisa mengadu, meminta pertolongan. Tempat di mana kita bisa tenang di dalam kesengsaraan kita mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer dikatakan sampai di sini Tuhan menolong. Itu bukan berarti Bapak Saudara sampai di sini saja Tuhan menolong. Tetapi Ebenezer itu berarti seterusnya Tuhan akan menolong. Sampai saat ini Tuhan tolong dan seterusnya Tuhan juga tolong. Itulah arti Ebenezer, Bapak Saudara. Karena itu teruslah meminta pertolongan kepada Tuhan saja yang adalah sumber pertolongan. Jangan di tempat yang lain, Bapak Saudara.
Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Bersandarlah kepada pertolongan Tuhan saja. Dia sumber pertolongan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, dan seterusnya pun Tuhan menolong. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Ebenezer selain melambangkan tentang pertolongan Tuhan, juga melambangkan tentang pertobatan dan pembebasan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga dikatakan begini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyetoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah kepadanya, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Di ayat yang keempat luar biasanya begini. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan Asyetoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Saudara, ternyata setelah bertahun-tahun orang Israel masih dibayangi orang Filistin, yang sewaktu-waktu orang Filistin dapat menyerang mereka dan menjajah mereka. Bahkan ada banyak kota-kota daripada orang Israel direbut oleh orang Filistin. Itu karena orang Israel terus hidup menduakan Allah, Bapak Ibu Saudara. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asyetoret. Kemungkinan Saudara masih juga ada banyak dewa-dewa yang orang Israel sembah. Allah-Allah asing daripada orang-orang Kanaan. Seringkali mereka juga sembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan melalui Samuel menyerukan seruan pertobatan. Untuk mereka membuang segala berhala mereka. Untuk mereka membuang segala Allah-Allah asing itu yang mereka miliki. Dan setia beribadah dan menyembah hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah seruan pertobatan untuk orang-orang Israel. Seruan untuk berbalik dari kehidupan mereka yang lama. Kehidupan mereka yang menyembah Allah-Allah asing. Menuju kepada penyembahan kepada Allah satu-satunya, yaitu Allah orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu orang Israel mengakui bahwa mereka berdosa di hadapan Tuhan. Dan mereka pada akhirnya dengan rendah hati mereka berbalik kepada Allah. Dikatakan di ayat yang ke-6 begini. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Dikatakan kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Bapak Saudara, ini merupakan sebuah ungkapan penyesalan dan pengakuan dosa mereka di hadapan Tuhan. Merupakan sebuah ungkapan juga kerendah hatian mereka di hadapan Tuhan. Bahwa mereka dahulu sudah berbuat salah terhadap Tuhan. Mereka sudah memberontak terhadap Tuhan. Mereka sudah menduakan Tuhan. Dan kini mereka ingin bertobat dan berbalik kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, di zaman ini mungkin banyak orang berkata, saya tidak melakukan penyembahan berhala. Saya tidak menyembah dewa atau Allah lain. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita definisikan apa itu arti penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala sebenarnya adalah ketika kita menempatkan objek lain di atas Tuhan. Ketika kita menempatkan objek lain atau memposisikan sesuatu di atas Tuhan. Atau lebih mengasihi sesuatu dibandingkan dengan Tuhan. Di situ adalah penyembahan berhala. Kita kenal seorang bernama Daniel Mananta, seorang presenter Indonesian Idol yang sudah beberapa season bergabung dengan Indonesian Idol. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada juga yang menonton tentang Indonesian Idol, pencarian berbakat penyanyi-penyanyi Indonesia, begitu ya. Nah, Daniel Mananta, seorang presenter yang sudah beberapa lama bergabung di sana, memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan Indonesian Idol, begitu ya. Nah, masyarakat luas sangat terkejut. Mengapa tiba-tiba Daniel Mananta berhenti menjadi presenter di sana, menjadi host di sana?
Padahal dia melakukan hostnya dengan sangat baik. Dia menjadi presenter dengan sangat baik. Dia membawakan acara dengan sangat baik. Lalu Bapak Ibu Saudara di sebuah channel ngobrol-ngobrolnya bersama dengan Boy William di YouTube-nya begitu ya. Daniel Mananta mengatakan alasan mengapa ia tidak lagi bergabung dengan Indonesian Idol. Baginya Bapak Ibu Saudara, ketika dia bergabung dengan Indonesian Idol, Daniel Mananta sangat menyayangi yang namanya Indonesian Idol itu. Dia sayang sekali dengan Indonesian Idol. Bagaimana dia tidak sayang Bapak Ibu Saudara? Indonesian Idol membesarkan namanya, memberikannya nafkah begitu ya. Tetapi Bapak Saudara, ia berhenti karena dia tidak ingin menempatkan Indonesian Idol di atas Tuhan. Dia tidak ingin lebih menyayangi hal lain dibandingkan dengan Tuhan, termasuk Indonesian Idol Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah yang kita tempatkan di atas Tuhan? Adakah yang kita lebih sayangi dibandingkan dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mungkin itu adalah pekerjaan kita. Mungkin itu adalah uang kita. Mungkin itu adalah kepintaran kita. Mungkin itu adalah handphone kita yang mana kita habiskan waktunya berjam-jam untuk itu. Dan kita sangat fokus untuk itu dibandingkan untuk Tuhan. Atau hobi kita tempatkan itu di atas Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, mari kita berjuang. Mari kita lepaskan penyembahan berhala modern kita. Jangan tempatkan apapun di atas Tuhan. Tempatkan Tuhan di nomor 1. Biarkan yang lain di nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Biarlah Allah menjadi satu-satunya Allah yang di tempat tertinggi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Sebetulnya selain melambangkan tentang pertolongan Tuhan dan pertobatan, Ebenezer juga melambangkan yang namanya pengucap syukuran kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, batu ini sengaja dibuat sebagai sebuah lambang pengucap syukuran atas pertolongan Tuhan bagi orang Israel dan atas pembaharuan Tuhan bagi orang Israel. Setiap kali orang Israel mengingat tentang Ebenezer, mereka diingatkan bahwa Tuhan telah menolong mereka. Mereka juga diingatkan tentang bagaimana Tuhan sudah menerima mereka kembali daripada dosa-dosa mereka. Bagaimana Tuhan sudah berbelas kasihan kepada mereka. Bagaimana Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa mereka. Dan mereka diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan karena itulah mereka bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, ada seorang jemaat yang satu kali dia sakit keras. Ketika itu kami mendoakan jemaat itu, Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan dan dorongan kepadanya untuk setia kepada Tuhan senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ia mengira umurnya tidak akan panjang lagi. Tetapi bersyukur kepada Allah, dia sembuh, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan satu hal yang tidak terduga dan orang ini sangat bersyukur sekali kepada Allah. Setiap kali Bapak Saudara, setiap kali dia mengingat kalau dia dulu pernah sakit keras pada saat itu. Dia berkata, waduh puji Tuhan katanya, puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mau lakukan apapun untuk Tuhan, saya bersyukur Tuhan tolong saya. Bapak Saudara, setiap kali dia ingat, dia pernah sakit keras lalu dia sembuh. Dia mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan dia sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini mari kita mengingat akan pertolongan Tuhan. Seberapa banyak di tahun ini Bapak Ibu Saudara Tuhan telah menolong kita. Kalau kita mengingat Bapak Saudara, bulan demi bulan dari Januari, Februari, bahkan sampai mulainya corona di Maret atau April, bahkan sampai di penghujung tahun pada saat ini, sampai di minggu terakhir pada saat ini, di tahun 2020. Berapa kali Bapak Saudara kita mengalami pertolongan Tuhan? 1 kali kah? Saya pikir lebih. 2 kali kah? Mungkin juga lebih.
Berkali-kali Bapak Ibu Saudara kita mengalami yang namanya pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Berkali-kali, bukan cuma 1-2 kali. Berkali-kali Tuhan menolong kita terhadap pergumulan kita mungkin akan sakit penyakit, terhadap pergumulan kita mungkin akan keuangan, terhadap pergumulan kita akan pekerjaan, terhadap pergumulan kita akan relasi atau permasalahan di dalam keluarga. Tuhan menolong kita senantiasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, mari kita mengingat segala bentuk pertolongan daripada Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk itu. Biarlah Bapak Saudara kita belajar untuk selalu bersandar kepada pertolongan Tuhan saja. Berbalik kepada Tuhan bila kita lupa mengingat dan bersandar kepada pertolongan Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan, juga pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah ingat Bapak Saudara akan pertolongan Tuhan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini. Dia akan menolong kita terus-menerus di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu terakhir di tahun 2020 ini kami bersyukur melihat anugerah pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mungkin setiap kami di tahun ini selalu merasakan pertolongan Tuhan. Bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan pertolongan Tuhan. Di saat kami bergumul tentang kesehatan kami, Tuhan menolong. Di saat kami bergumul tentang pekerjaan kami, Tuhan menolong. Di saat kami bergumul tentang permasalahan-permasalahan kami, Tuhan menolong. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Tuhan, mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk memprioritaskan Tuhan di tempat tertinggi dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan memposisikan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih daripada kami mengasihi hal-hal yang lain. Kami berdoa Tuhan, kami rindu sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kami selalu hidup mengasihi Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kehidupan setiap kami, bahkan di hari-hari yang ke depan, bahkan di tahun 2021. Allah yang menolong kami di tahun 2020, Allah yang sama juga akan menolong kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada jemaat sekalian bahwa membawa persembahan dengan cara mentransfer lewat rekening yang sudah tertera di layar kaca masing-masing, baik itu di handphone ataupun di televisi. Dan jemaat Tuhan juga bisa scan barcode yang sudah ada tertera di layar Gereja Kristus Yesus MBA. Terima kasih. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih surga-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada tahun ini ya Tuhan Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan kami sudah membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami agar kiranya berguna untuk keperluan visi dan misi gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum sempat memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selanjutnya, saya serahkan kepada hamba Tuhan, perwakilan dari hamba Tuhan dari Pluit. Shalom, selamat siang Jemaat GKY Muara Baru yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Terima kasih untuk pelayanan yang kita lakukan bersama-sama sebagai satu jemaat di GKY Muara Baru. Hari ini, siang ini saya mohon pamit dari Jemaat GKY Muara Baru. Kami, saya dan semua Marlen akan menyelesaikan pelayanan di GKY Pluit dan Muara Baru sampai 31 Desember 2020. Mulai Januari, saya akan pindah ke Malang. Saya akan melanjutkan studi di STT Saat Malang. Karena itu, jemaat sekalian, tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Pelayanan selanjutnya akan dilakukan oleh Guru Injil Julius Lee. Jadi mohon jemaat untuk terus mendoakan Lauso Julius. Mohon jemaat menyambut dia, mendukung dia dalam berbagai pelayanan yang kita lakukan selama ini. Dan saya merindukan GKY Muara Baru terus bertumbuh di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Akhir kata, saya mohon maaf dari hati saya yang terdalam apabila ada hal, kata-kata atau perbuatan saya yang mungkin menyinggung hati dari seluruh jemaat. Mohon dimaafkan. Dan saya rindu setiap jemaat bertumbuh di dalam satu pengenalan yang baik akan Tuhan, tetap setia beribadah di gereja, tetap sehati sebagai satu komunitas, satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sangat mencintai dan mengasihi gerejanya. Tuhan juga sayang dan sangat mengasihi gereja kita, GKY Jemaat Pos Muara Baru. Tadi kita telah menyaksikan video yang disampaikan oleh Lause Richard. Dan saya mewakili GKY Pluit, khususnya di dalam sub bidang pengembangan pos, yang di bawahnya ada Pos Muara Baru. Maka saya ingin menyampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pelayanan Lause Richard akan selesai di Muara Baru per 31 Desember 2020. Lause Richard akan melanjutkan studi ke STT Saat Malang
bersama dengan seluruh keluarga akan pindah ke Malang. Kita doakan untuk Lause Richard dan seluruh keluarga, biarlah seluruh pelayanan dan juga studinya boleh Tuhan berkati, dan dia juga boleh selesai tepat pada waktunya. Dan sebagai pengganti daripada pelayanan Lause Richard, yaitu GKI Pluit menunjuk Lause Julius Lee yang akan menggantikan Lause Richard sebagai koordinator untuk pos Muara Baru. Saya persilakan kepada Lause Julius untuk maju ke depan. Saya akan perkenalkan Lause Julius kepada seluruh jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Lause Julius yang akan melanjutkan pelayanan di GKI Pos Muara Baru mulai 1 Januari 2021. Kita terus doakan buat Lause Julius sehingga pelayanannya boleh efektif, dan saya juga meminta kepada seluruh jemaat untuk terus mendukung pelayanan Lause Julius di GKI Pos Muara Baru ini sehingga seluruh pelayanan yang ada boleh semakin berkembang, semakin maju. Dan saya mau mengajak kepada seluruh jemaat, mari kita bersama-sama berdoa untuk Lause Richard dan keluarga yang akan melanjutkan studi, dan kita juga berdoa buat Lause Julius yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan yang ada di Muara Baru. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Saya mengajak kita sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hamba-Mu yang setia, Lause Richard, yang telah melayani di Pos Muara Baru. Kurang lebih sekitar 6 tahun dia melayani di tempat ini. Ada banyak hal dan bahkan kemajuan-kemajuan yang di dalam pelayanannya sehingga jemaat makin bertumbuh. Kami berdoa ya Tuhan, di mana di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, Tuhan boleh memanggil hamba-Mu Lause Richard untuk melanjutkan studi di tahun yang akan datang. Maka Lause Richard akan menyelesaikan pelayanannya per 31 Desember 2020. Dan dia bersama dengan keluarga akan ke Malang. Lause Richard akan melanjutkan studi di STT Saat Malang. Tuhan kiranya Engkau yang menyertai dalam pelayanannya, dalam studinya, sehingga dia boleh selesai studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan dia juga boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai dia di dalam segala persiapan-persiapan, hal-hal yang masih harus dilakukan, sehingga biarlah perjalanan Lause Richard menuju ke Malang nanti dari Jakarta, semua Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga seisi keluarga tiba di sana dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau juga berdoa buat Lause Julius yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan yang ada di Muara Baru. Sebagai koordinator di Muara Baru ini, Tuhan kiranya Engkau yang menyertai dia. Berikan hikmat-Mu, bijaksana yang daripada Tuhan. Berikan keberanian, berikan integritas, sehingga dia boleh dipakai Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah seluruh jemaat boleh terus mendukung pelayanan Lause Julius, sehingga seluruh pelayanan ini bukan berdasarkan kepada satu orang, tetapi kepada seluruh jemaat yang terlibat. Karena kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, maka kami boleh bersama-sama. Kami mempunyai bagian kami masing-masing, dan biarlah kami tetap di dalam satu tubuh yang saling terkoneksi, yang saling berkomunikasi, yang saling efektif, sehingga seluruh pertumbuhan jemaat semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan makin ditinggikan, nama Tuhan semakin mulia, semakin besar, tetapi biarlah kami semakin kecil, karena kami hanyalah alat-Mu dan Tuhan yang memakai kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kita dapat memasuki penghujung tahun pada saat ini. Dan kali ini tanggal 27 Desember adalah kali terakhir kita beribadah di dalam kebaktian umum di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tahun depan Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap kita dapat terus bersekutu dengan Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Tanggal 3 Januari kebaktian umum jam 10. Temanya The Beginning with God, awal dengan Tuhan. Pengkhotbah saya sendiri, pemimpin liturgis Kak Ermindo, pemusik Bapak Lazarus atau Losaata, multimedia Gabriel. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, tanggal 30 Desember itu tetap ada kebaktian persekutuan doa. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus menyediakan waktu di tanggal itu untuk bersama-sama kita berdoa di pertengahan minggu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di tanggal 1 Januari nanti kita akan beribadah bersama-sama bersama-sama lewat kebaktian online. Nanti link akan di-sharekan ke Bapak Ibu Saudara. Dari Sinode GKY akan menyelenggarakan kebaktian di tanggal 1. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Link dan waktu akan disampaikan di grup WA. Bapak Ibu Saudara, itu saja pengumuman dari saya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kita berdoa pertama Bapak Ibu Saudara untuk Losa Richard yang akan melanjutkan studi. Kita berdoa agar kiranya Tuhan boleh menolong Losa Richard sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kita berdoa agar kiranya Tuhan boleh menyertai dia selama di Malang. Berdoa juga untuk Semu, Marlen yang mendampingi, kiranya Tuhan berikan kekuatan bersama anak-anak di sana, kiranya Tuhan boleh menolong. Kita juga berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Kita berharap di tahun depan Indonesia boleh lebih baik lagi dari segi ekonomi, dari segi kesehatan. Tidak lagi banyak orang terkena corona, malah angka corona boleh melandai. Kita doakan Indonesia agar lebih baik lagi. Kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk pimpinan Tuhan bagi gereja kita selama 1 tahun ini. Tuhan telah memimpin gereja kita walaupun di dalam satu keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit, tapi Tuhan terus boleh menuntun gerejanya sehingga boleh terus setia di dalam melakukan tugas pemberitaan firman Tuhan sampai hari ini. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam segala pergumulannya, kiranya Tuhan boleh menolong. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Losa Richard yang akan melanjutkan studi di Malang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh menuntun Losa Richard segala apa yang diperlukan selama dia studi di Malang, kiranya Tuhan mencukupkan. Kami juga berdoa kiranya hikmat Tuhan beserta dengan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Losa Richard dapat menyelesaikan studi dengan baik di sana, memperlengkapi dirinya menjadi hamba Tuhan yang senantiasa terus dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga yang mendampingi Semu, Marlen beserta anak-anak. Tuhan juga boleh menolong setiap mereka, sehingga setiap mereka selalu diberikan kecukupan, pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Kami sekali lagi serahkan hamba-Mu ini Tuhan, sekali lagi memimpin Losa Richard beserta dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Di tahun-tahun yang sulit, di saat-saat yang sulit saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi di tahun depan. Kami rindu terjadi pemulihan ekonomi dan kesehatan di Indonesia boleh terus membaik di tahun depan. Kiranya Tuhan boleh menolong bangsa kami, memulihkan bangsa kami dari keterpurukan saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus memimpin gereja Tuhan GKY Muara Baru. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan boleh terus memimpin gereja Tuhan. Di dalam saat-saat yang sulit, pandemi corona saat ini seperti ini pun, kami melihat bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan gerejanya.
Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memimpin gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh terus eksis, boleh terus ada sampai hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melakukan tugas gerejawi. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin gereja Tuhan GKI Muara Baru dipakai lebih lagi di tahun-tahun mendatang. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Di dalam segala pergumulan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjawab pergumulannya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan relasi, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan akan masa depannya. Kami berdoa kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengar setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan di penghujung akhir tahun ini. Kiranya kasih daripada Allah, keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh.